Ya, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Persiapan sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina nasrol laka sadrok wa wada'na anka wisrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi ya Rabbal alamin. Sudah saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kalau memang ada teman-temannya yang nggak masuk, semoga saja mendapatkan hidayah biar besok bisa semangat untuk belajar kembali ya. Kita doakan agar Fajri bisa masuk sekolah besok ya. Kita kasih kiriman Fatihah bagi teman-teman kita yang mungkin sakit ya. Ila hadirati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sudah ya? Semoga besok Fajri bisa masuk sekolah ya. Dan teman-temannya yang sakit bisa cepat atau lekas sembuh. Oke. Masih semangatkah hari ini? Masih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, terus belajar. Yes. Allahu Akbar. Wow, Masya Allah, luar biasa. Bisa, hebat, jiwa kami akhlakul karimah. Wow, Masya Allah, luar biasa. Semboyan kita di saat kita mau belajar tidak lupa dengan semboyannya SMK. Oke. Walaupun tadi sudah sudah diberikan di sholat duha, tapi kita tetap semangat. Oke, kita ketemu lagi ya di hari ini. Semoga hari ini kita bisa berjalan dengan lancar untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Amin. Kemarin kita mengulas tentang konsep dasar ilmu sejarah. Kalau kemarin ya,
Akan tetapi sekarang kita sudah memasuki babak yang kedua, yaitu awal kehidupan manusia di Indonesia. Di mana kalau kemarin kita saya ulas sedikit ya tentang pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang dasar ilmu sejarah. Sekarang saya mau tanya, sebelum saya melanjutkan ke materi yang berikutnya, saya mau tanya sama kalian. Ya. Siapa nanti yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Ya. Mengapa suatu peristiwa sejarah perlu diungkap atau diceritakan kembali? Monggo, siapa yang mau menjawab? Yo, ini materi yang minggu kemarin. Ya, oke. Keisha, silakan. Menceritakan kembali peristiwa sejarah itu sangat penting untuk memahami akar dan dampaknya terhadap perkembangan masa kini. Ini untuk membantu mempertahankan warisan budaya, menghindari pengulangan kesalahan, dan memberikan wawasan tentang evolusi masyarakat. Selain itu, cerita sejarah memberikan identitas dan pemahaman kolektif terhadap perjalanan manusia. Oke, kasih aplaus untuk teman kita. Wow, Masya Allah, luar biasa. Jadi kenapa sih kita itu harus perlu mengungkap kembali tentang sejarah? Ya, yaitu tadi tentang karena pentingnya sejarah, memahami akar atau dampak terhadap perkembangan masa kini, ke masa depan. Ya, seperti itu ya. Terus yang kedua, ini, yang kedua, udah Keisha nggak boleh jawab lagi, ya. Yang kedua, apa manfaat mengungkapkan atau menceritakan kembali yang namanya peristiwa sejarah? Itu tadi manfaatnya ya. Kalau kita melihat dari sejarah itu tadi, manfaatnya sangat luar biasa ya, sangat banyak sekali. Oke, sekarang kita apa tadi? Perkembangan. Ayo. Apa ya? Awal kehidupan manusia Indonesia. Berarti kurang fokus ini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes. Allahu Akbar. Wow, Masya Allah, luar biasa. Oke. Saya ulangi ya. Hari ini kita membahas tentang awal kehidupan manusia praaksara yang ada di Indonesia. Nah, perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Dan ya, sebelah sini ya. Berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Bisa kalian bayangkan kalau kalian mempunyai uang 1 M aja wes banyak ya kan. Nah, ini 2,5 miliar tahun yang lalu, di mana bumi itu masih seperti bola yang panas, sehingga belum ada yang namanya sebuah kehidupan. Ya. Kok bisa Bu bola itu panas? Bisa. Karena bumi itu dulu belum ada yang namanya sebuah kehidupan. Belum ada yang namanya penghijauan seperti saat ini. Nah, terus yang berikutnya berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu, di mana suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk yang bersel satu. Ada yang tahu apa makhluk yang bersel satu? Dinosaurus yang bersel satu apa? Ayo. Kalau sekarang itu, kalau orang
perawat atau dokter mengatakan kuman itu adalah penyakit, ya kan? Nah, apa yang bersel satu? Ya itu tadi. Nah, paham ya? Oke. Terus yang berikutnya, pada sekitar 245 ke 65 juta tahun yang lalu, suhu bumi sudah semakin stabil dan muncullah sebuah hewan raksasa yang dikatakan Sevi tadi, yaitu sekarang masih ada nggak, Bu, dinosaurus? Kira-kira masih ada nggak? Pasti ada. Karena apa? Hewan-hewan mungkin kita perlu penelitian ya. Perlu penelitian dalam arti kita harus terjun langsung ke lapangan. Jangankan hewan-hewan yang sudah punah. Sekarang pun masih ada. Kok bisa, Bu? Ada di museum kan. Itu ya, di museum. Dinosaurus apakah di museum kan? Ada yang di museum. Ya, ada berapa? Cuman kalian yang nggak di museum kan ya. Nah, itu ya, Rek ya. Terus yang berikutnya yaitu perkembangan bumi dan munculnya sebuah makhluk hidup, yaitu berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu, di mana masa ini terbagi menjadi dua, yaitu masa glasial dan interglasial. Nah, di mana munculnya pulau-pulau baru termasuk pulau di Indonesia. Selain itu makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembanglah kehidupan manusia purba. Jadi para hewan yang dinosaurus yang dulunya muncul di tengah-tengah bumi, mulai dari ada kuman dan lain sebagainya, itu muncul sekarang sedikit demi sedikit mereka punah. Di mana punahnya itu membuat sebuah kehidupan baru, akan muncul hewan-hewan yang baru lagi. Seperti itu. Terus adanya manusia purba. Kalian mau nggak dikatakan sebagai manusia purba? Iya. Karena lebih cantik kalian daripada manusia purba, ya kan? Ya, Pra? Ya. Katanya tadi tidak mau dikatakan sebagai manusia purba. Tapi dulu sebelum kita menjadi manusia yang seutuhnya, manusia purba muncul di kehidupan bumi kita. Itu. Modelnya seperti apa? Nanti saya lihatkan. Dah, ya. Nah, ini adalah salah satu para ahli yang sering meneliti. Jangan ketawa, lihat ini, Rek. Boleh ketawa, tapi ketawanya jangan melihat temannya. Iya. Iya. Ini adalah masa di mana manusia praaksara muncul di bumi. Awal adanya manusia praaksara ini. Nah, ini hanya ilustrasi manusia saja ya, Rek ya. Karena apakah sekarang masih ada manusia praaksara, Bu? Nah, monyet itu sekarang kan sudah hewan, ya. tapi dulu kita kok sama seperti monyet ya, Bu ya. Orangutan ya, Bu ya. Hampir ya. Namanya saja kehidupan manusia di awalnya ada sebuah kehidupan di bumi ya. Nah, ini semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu. Nah, ini manusia itu adalah bersel satu. Manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme teori evolusi, sebuah evolusi bumi, perubahan bumi. Ya, kalau sekarang kita sudah enak, sudah ada tanaman, penghijauan, bernafas pun juga lega, walaupun suhu panas, suhu dingin, kita masih menikmati. Tapi kalau dulu awal adanya di zaman purba, awal bumi mulai belum ada penghijauan, panasnya luar biasa. Apakah seperti neraka, Bu? Nah, belum tahu karena kita belum pernah ke neraka. Ya, ini ya. Adanya manusia modern.
Homo sapiens. Ya, Homo sapiens, di mana seperti sekarang berkembang dari jenis primata atau antropodi. Ilate kudu ilate bahasa Inggris ya. Sulit ya. Nah, jadi seperti sekarang ya, ini jenis primata. Kemudian ada hewan bangsa kera dan simpanse. Jadi ini juga menggolongkan manusia ke dalam bangsa ordo atau primata, yaitu kelompok mamalia yang termasuk prosinia atau monyet atau dan kera. Akan tetapi kita tidak saya juga tidak mau disamakan dengan kera ya. Karena kita sudah menjadi manusia yang sempurna. Nah, ini adalah peta persebaran di mana awal adanya manusia yang ada di muka bumi. Nah, ini ya, ada beberapa macam dari teori-teori di mana peta persebaran manusia awal masuknya ke bumi. Tampil deh. Menunggu video yang saya tampilkan, kalian buat kelompok seperti kemarin ya. Silakan berhitung dari sekarang. Ini yang kedua ya, yang kelompok 2 ya, yang kelompok 1 buat sebuah karya ilmiah tajuk Sangiran Manusia Purba, tentang manusia purba. Terus yang kedua, kalian menginventariskan atau menganalisis tentang berbagai situs yang ada di sekeliling kita ya. Itu tentang tinggalan manusia purba di daerah kalian masing-masing, di kota kita ya, di sekitaran kita. Itu banyak sekali ya. Nah, situs-situs yang ada di kota kita itu loh Rek, di Poncokusumo, di Tumpang itu kan banyak. Nah, itu. Terus kelompok ketiga untuk mengkaji persamaan masyarakat lingkungan tempat tinggal dan ciri-ciri nenek moyang kita. Terus yang kelompok 4 itu menganalisis tentang asal-usul nenek moyang dalam dimensi masa lalu, masa kini dan masa dan masa depan. Jadi yang keempat ya, menganalisis tentang asal-usul nenek moyang dalam dimensi waktu, masa kini, masa lalu, masa kini dan masa depan. Sudah, silakan kalian cari. Sudah ya? 5 menit lagi? Habis itu silakan nanti Seluruh tempat dapat menjadi pijakan dalam melihat kembali berbagai kemungkinan kerjasama antar bangsa untuk mewujudkan persaudaraan dan perdamaian global yang mengutamakan pemahaman antar budaya, kehormatan dan pengakuan atas keberagaman tradisi beserta warisannya, memiliki semangat keadilan, kesetaraan dan saling berkontribusi, serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan. Diajukannya jalur luar komunisme menunjukkan kita Indonesia untuk mengambil peran dalam menjaga amanah yang diberikan dunia untuk menjaga warisan peradaban manusia. Jalur untuk sekolah berwarisan untuk Indonesia, baik dalam misalnya kemanakah kelestarian dan keberlangsungan. Jalur rupa untuk kesejahteraan masa depan menjadikan jalur rupa sebagai warisan dunia dan terwujudnya kekuatan diplomasi budaya untuk menemukan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sesuatu yang membanggakan. Namun tidak cukup dengan itu, tujuan lain menghidupkan jalur rempah adalah untuk meningkatkan kembali generasi muda tentang bagaimana jalur rempah membentuk bangsa, negara, dan peradaban Indonesia. Bukan untuk terjebak dalam romantisme sejarah, menghidupkan jalur rempah
pada saat ini kita maknai sebagai revitalisasi nilai budaya rempah dan bagaimana memanfaatkannya pada masa kini dan masa depan. Kita berharap melalui nostalgia berbagai yang hargaan ini akan menghabiskan kembali kejayaan masa lalu bangsa Indonesia pada masa sekarang seorang bangga. Memori jalur rempah diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan kolektif akan jati diri bangsa, sekaligus memperkuat kembali rajutan kebinekaan Indonesia melalui interaksi kebudayaan daerah yang telah dibangun sejak ribuan tahun lalu. Waktu telah membuktikan bahwa perjumpaan orang-orang di pelabuhan misalnya menjadi kesempatan bagi pertukaran informasi, pengetahuan, tradisi, dan seni. Bahkan dalam jangka panjang bisa mengubah karakter individu atau kelompok yang saling berjumpa. Kita saksikan pada saat ini bagaimana masyarakat madani. Itu tadi dari perwakilan dari kelompok 3 sama kelompok 4 ya, di mana sudah mereka jelaskan tentang menganalisis tentang nenek moyang mulai dari dimensi waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Terus yang kedua adalah tentang jalur rempah-rempah ya tadi ya di kelompok 3. Nah, saya akan kena senggol ya tadi. Saya putarkan video tentang manusia praaksara, di mana nanti kalian bisa membedakan, oh ternyata manusia praaksara itu modelnya seperti ini. Ini manusia praaksara ya Rek ya. Ini adalah manusia praaksara. Nah, ini bisa dibedakan kan antara perempuan sama laki-laki yang tadi tanya? Bisa nggak? Nggak bisa. Sebelum kita mengakhiri ya, saya pengen kalian itu kita barusan kan kita sudah melihat video pembelajaran. Saya pengen biar kalian tidak mengantuk. Cek gak ngantuk, biar nanti semangat waktu pulang ya kan. Kita tebak kata ya, tapi kalian sudah paham ya tentang video pembelajaran tadi, bisa membedakan ya antara manusia praaksara jenis megalitikum, Pithecanthropus ya kan, terus Homo ya. Oke. Sekarang kita laksanakan tebak kata. Yes. Nah, ada kata mulutmu. Kira-kira apa? Harimau. Angkat tangan aja. Hanya satu. Ada lagi? Ada yang harimau, ada yang betul yang mana ini kira-kira? Harimau. Saya ulangi, mulutmu, harimaumu. Nanti dapat nilai plus. Mulutmu hanya satu. Tadi Lala bilangnya
Hanya satu. Yang betul adalah mulutmu hanya satu. Kalau misalkan mulut kalian ada banyak, otomatis ya kan mungkin ya, mungkin enggak? Apa? Itu bahasa kalian. Terus yang berikutnya, untuk menyalakan lampu kita biasanya menekan untuk menyalakan lampu kita biasanya menekan yakin? Jawabannya hanya sekali. Ya, kalau kalian menyalakan lampu ya hanya satu kali, anggaplah mati ya. Kok masih nyala? Satu kali dia akan nyala. Terus kalau dua kali otomatis akan mati lagi ya. Berarti kalau kita menyalakan lampu biasanya menekan kan menyalakan ya. Makanya harus konsentrasi. Ada semangatnya. Terus yang berikutnya, orang yang dirawat berhari-hari di rumah sakit namanya apa? Apa? Lala bilangnya salah, yang lain bilangnya pasien. Ada lagi? Orang yang dirawat berhari-hari di rumah sakit namanya apa? Wani masih punya 3 coklat. Gampang nanti Lala. Ayo, orang yang dirawat berhari-hari di rumah sakit namanya apa? Yang namanya orang dirawat di rumah sakit ya otomatis harus nginep. Ya, mau tidur di rumah gak nginep, masa lagi sakit disuruh tidur di luar. Ya, gak ada yang betul ya. Kasihan deh lo. Sudah, mungkin cukup sekian ya. Cukup sekian dari pertemuan kita hari ini. Jangan lupa seperti biasa sebelum kita pulang kalian harus merapikan bangku kalian masing-masing ya. Hati-hati. Amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah, sampai ketemu minggu depan. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat kursinya.